Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, dan semoga teman-teman selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, pagi ini saya ingin sedikit membahas bagaimana cara memilih indukan yang baik. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita pahami dan harus kita tentukan dalam kita memilih indukan yang baik, karena setiap peternak itu pasti punya kriteria masing-masing dalam menentukan indukannya. Jadi kita juga harus belajar pada senior-senior kita dalam beternak ayam Bangkok, teman-teman. Nah, dalam beternak ayam Bangkok, di samping pejantannya, betina juga penting sekali, teman-teman. Jadi jangan sepelekan atau jangan remehkan betina, karena dalam pengembangan ayam Bangkok itu 60% ada di jantannya dan 40% itu ada di betinanya, teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali kita meremehkan betinanya. Jadi dalam hal berternak itu kita juga harus memikirkan betinanya, teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara memilih betina yang baik? Jadi salah satunya adalah ada beberapa faktor, teman-teman, yang harus kita perhatikan. Jadi faktor pertama adalah faktor genetik. Jadi faktor genetik itu sangat menentukan sekali, baik itu pejantan maupun betina. Nah, yang sekarang kita bahas ini adalah betina. Betina itu baik atau tidaknya itu tergantung dari faktor genetiknya juga, teman-teman. Nah, kesatu adalah faktor genetik. Kenapa faktor genetik sangat menentukan? Karena faktor genetik itu merupakan inti daripada karakteristik si ayam itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau indukannya bagus, pasti si betinanya juga akan bagus. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua postur badan, teman-teman. Postur badan juga sangat menentukan untuk nantinya anakannya bisa menjadi postur badan yang bagus, teman-teman. Jadi postur badan ayam yang bagus seperti ini nih, seperti yang di tengah ini, teman-teman. Jadi badannya agak memanjang, depannya rada besar seperti botol, seperti itu, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini yang paling bagus badannya, seperti ini. Nah, kelihatan sekali, teman-teman. Nah, yang kedua itu juga bagus, teman-teman. Jadi postur badan itu nantinya akan menentukan sekali si ayam Bangkoknya itu anaknya, maksudnya anaknya nanti kalau jantan, dia postur badannya akan tegak seperti ini, dan dadanya bidang, teman-teman. Jadi badannya agak lebar, bidang seperti induknya seperti itu. Itu salah satu faktor yang menentukan ayam Bangkok nanti menjadi bagus. Jadi faktor yang kedua adalah faktor badan, teman-teman. Nah, faktor yang ketiga itu juga penting. Faktor yang ketiga itu adalah faktor karakteristik gaya tarung si ayam betina itu sendiri, teman-teman. Jadi seperti saya bilang pertama tadi, ada beberapa faktor yang menentukan bahwa nanti anak-anak ayamnya akan menjadi bagus. Pertama adalah faktor genetik, kedua adalah faktor tubuh, postur tubuh si ayam betinanya itu sendiri, di samping jantannya, betinanya juga perlu, teman-teman. Nah, faktor yang ketiga ini juga nggak kalah penting dan sangat penting sekali. Kenapa? Karena saya bilang di awal tadi, dalam beternak ayam Bangkok itu 60 dan 40. Jadi 60 itu keturunannya nanti akan menurun daripada jantannya, dan 40-nya itu akan menurun dari betinanya, teman-teman. Kecuali kalau betinanya itu memang betina yang dinamakan biang cetak. Biang cetak itu hampir 95% itu menurun ke pejantannya, teman-teman. Jadi biang cetak itu sangat susah sekali. Jadi kita sulit sekali untuk mendapatkan biang cetak. Dan kalau kita biangnya hanya biang biasa saja, bukan biang cetak, 3 faktor itulah yang menentukan nantinya anak ayam kita akan menjadi bagus, teman-teman. Jadi faktor pertama jangan lupa adalah faktor genetik si induknya sendiri. Jadi faktor keturunannya, maksudnya ini pacaknya dari mana, asalnya, mainnya seperti apa, terus biangnya juga seperti apa. Sama, nantinya juga kalau kita mau macakin ayam kita di kandang, kita juga harus melihat seperti itu, teman-teman. Jadi faktor genetik pertama, faktor kedua adalah faktor tubuh, faktor postur tubuh, teman-teman. Faktor ketiga adalah faktor karakteristik atau gaya tarung si ayam itu sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, saya rasa sekian dulu video dari saya. Semoga video saya bisa bermanfaat dan semoga video saya bisa dinikmati dengan baik. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau video saya ini atau penjelasan saya ini masih banyak kekurangan, karena saya juga masih banyak belajar. Dan sekali lagi buat teman-teman yang udah
selalu setia membantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman juga di luar sana yang belum membantu saya dalam bersemangat membuat kontennya, monggo, mangga, mumpung subscribe itu gratis, bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share juga video saya jika bermanfaat. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Sekali lagi semoga video saya bisa bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Wassalam.